Jadi ini di Timedoor ada semacam ketentuan baru seperti itu. Kalau di level sebelumnya itu tidak ada pertemuan guru dan murid ini ya, tapi di level ini diadakan namanya PTM atau Parent Teacher Meeting. Jadi tujuannya untuk membangun komunikasi antara guru dan murid, dan juga untuk nanti report secara langsung bagaimana perkembangan Bayu selama mengikuti kelas di Timedoor ini. Kurang lebih tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk Bayu, oh ya sebentar, Mister kirimin dulu folder Google Slide-nya Bayu. Chatnya belum muncul ya di Bayu ya? Oh iya, tadi soalnya belum muncul ya. Oke, Mister kirim di chatting. Oke, bisa diklik Bayu. Lalu langsung share screen aja nggak apa-apa. Oke, silakan Bayu. Boleh dipresentasikan? Jadi yang kemarin kita latihan. app Bayu namanya app Hot ya. Terus purpose-nya itu untuk gampang digunakan, pilih aplikasi yang mau dipakai. App ini digunakan untuk orang remaja atau dewasa. Terus cara dipakai itu buka aplikasinya, ke home, terus pilih satu aplikasi dari 4 pilihannya. Terus kalau mau kembali ke home, pilih button back. Ini sketchingnya. Sip. Sekarang boleh juga MIT-nya biar Mister scan kan. Habis buka aplikasinya nanti langsung ke home. Ini ada task list, pedometer, kompas, object detection. Bayu ini aja buka QR, Mister scan kan, biar Mister sambil praktek, nanti Bayu sambil jelasin. Oke. Mister ini ya, izin share screen ya. Oke, Mister gantian share screen ya tadi ya. Sorry. Mohon maaf, jaringannya agak jelek. Oke. Jadi ini Bapak Roni dan Ibu Jehan, aplikasi yang dibuat oleh Bayu. Saya share screen dulu. Nah, oke Bayu. Ya, aku lihat. Ya. Nah, boleh sambil dijelasin. Jadi yang pertama itu kan ada 4 pilihan. Yang pertama apa itu? Ada task list, ada pedometer, ada kompas, dan object detection. Jadi kalau pilih task list ini digunakan untuk tambahan ya. Ini English aja, ini English. Kayak
bisa Pokoknya digunakan ya. kalau mau pergi shopping, kan ada list. Dari ya. appnya bisa lihat list yang sudah ditambah. Misal mau ke toko ini, misal mau ke mall, mau beli baju, Iya, kalau mau beli baju, apa ya? terus sudah lupa ke app saya, terus lihat di task list, ingat lagi mau dibeliin apa. Nah, kalau misal Mister udah beli baju nih, terus Mister mau hilangin bajunya bisa nggak? Bisa. Terus tekan tombol delete. Nah, delete. Oke, tadi kan Mister udah ke toko baju. Sekarang Mister mau beli makan. Mister mau hapus semua listnya. Ditekan tombol apa? Delete. Satunya delete. Delete kan untuk menghapus satu-satu ya. Kalau memperbarui semua ditekan tombol Update. ya, sip, update ya. Jadi kalau diupdate nanti di database-nya dia bisa memperbarui. Oke. Lalu yang selanjutnya Bayu? Kalau sekarang pedometer. Oke, pedometer. App ini digunakan untuk pilih target untuk hari ini, terus harus you have to fulfill it. Untuk jalan kaki ya. Ya. Ini record the distance sudah jalan dan step targetnya. Kalau dipakai, ini ada waktunya, ada distance yang di jalan, terus ada target yang untuk hari ini. Oke, ini Mister misal pakai jalan nih. Nah, kalau udah muncul itu ya. Iya. Keren dong. Oke, yang di tengah itu berarti distance-nya. Iya. Oke. Untuk yang selanjutnya ada Kompas. kompas digunakan Untuk kalau lagi apa saya In English. lost di bahasa Lost. apa? Hilang, Nyasar. nyasar ya. nyasar. Kalau lagi nyasar dipakai kompasnya biar tahu. Ya, tahu arah ya. Iya, arah. Sip. Terus yang terakhir Ada object detection. kalau ini Object detection itu kalau ada objek, kalau ditekan itu bisa di turn on. Klik turn on, nyala. udah Mister turn on nih. Kalau ada objek di depannya, nanti objek detectionnya nanti object detection true. Bisa buat orang buta ya. Bisa buat orang tuna apa? Buat orang buta nih. I don't know. Ya, bisa buat orang buta ya. Ya betul, jadi bisa membantu orang buta. Cuman ini memang Bapak Ibu kemarin dicoba itu udah oke, cuman mungkin karena sinyal kurang mendukung ya, kurang baik. Jadi nanti kalau dia ada objek yang kata non itu jadi true gitu, terus ada semacam suaranya muncul gitu. Ada sensor. Nah kalau misal ya betul sekali. Kalau misal Mister udah selesai pakai nih, diklik apa nih? Turn off. Off. Terus klik back. Oke. Back. Oke, sip. Boleh diakhiri Mbak Yu presentasinya. Bilang apa ya? That's all my presentation. Terima kasih, ini presentasi Bayu untuk Terima apps. kasih Mbak Yu. Bayu nggak lancar bahasa Indonesianya, Mister. Iya Bu. Jadi saya dulu sempat bertanya, Bayu kenapa nggak ikut kelas internasional saja? Karena dia memang
interaksi bahasa Inggrisnya itu sangat bagus ya. Kan kemarin Baik, Bu. dia kelas Inggris, tapi setelah naik nggak ada yang kelas Inggris untuk Bayu yang bisa match waktunya. Oh, seperti itu. Iya, jadi tawarannya cuma kelas bahasa Indonesia. Ya, berarti besok selanjutnya Bayu kalau sama Mister pakai Inggris terus saja ya. Kayaknya dia lebih bagus bahasa Inggris deh. Iya Bu, memang Bu. Karena dia sering bilang, Mister saya nggak bisa ini, tapi dia cukup sulit membahasakan Indonesia tuh. Apa Bayu? Jadi Iya. selalu menyebut. Dia nggak besar di Indonesia, Mister. Di mana Bu kalau boleh tahu? Kita tinggal di Meksiko 6 tahun, di Amerika 3 tahun. Kita baru pulang 1,5 tahun. Oh, jadi maka dari itu ini ya Bu, cukup familiar bahasa Inggrisnya ya malahan. Oke, baik Bapak Roni dan Ibu Jan, itu tadi aplikasi yang dibuat Bayu. Jadi setelah yang JAD 2 kemarin cukup menurun performanya, dan sekarang udah naik lagi, membuat aplikasi yang termasuk kompleks daripada yang lain. Dia janji sama saya. Setelah yang kemarin itu ya. Setelah yang kemarin dia janji sama saya, dia mau bikin yang kompleks katanya. Ya, hari ini janjinya sudah ditepati. Bagus sekali Bayu, good job. Bahkan saya kemarin sempat kaget waktu Bayu buat aplikasi. Mister, I want to add this. Wah, ini baik banget Bayu. Beneran nggak apa-apa. Ya, oke, I'm okay. Akhirnya dibuat task list, lalu beberapa sensor itu. Nah, selanjutnya kalau untuk live reportnya, Bayu ini di kelas ya sudah sangat baik ya Bu. Terbukti dari laporan tiap kenaikan kelas dia sangat bagus. Bahkan saya belum selesai menjelaskan dia sudah menangkap gitu apa maksudnya. Jadi saya baru tutorial istilahnya, dia sudah bisa mulai dan itu sangat baik, dia sangat lancar untuk codingnya. Lalu untuk sikapnya sendiri juga sangat baik ya Bu, karena dia termasuk siswa yang aktif, kalau bingung berani bertanya. Selanjutnya Ibu, karena yang di hari ini sudah terakhir di CAD-nya atau apps developer, nah di selanjutnya itu atau minggu depan, karena melihat potensi Bayu yang sangat besar, jadi saya rekomendasikan Bayu untuk bisa lanjut ke web developer. Nah, di web developer ini nanti ada 32 kali pertemuan. Nah, ini dibagi 4 tingkat Ibu dan Bapak, ada JWD 1, 2, 3, dan 4. Nah, asumsinya di level JWD ini akan selesai selama kurang lebih 4 bulan, karena Bayu kan ngambil kelas yang 2 kali dalam seminggu, dan satu tingkat JWD itu, jadi JWD 1 ke JWD 2 itu butuh sekitar 1 bulan. Nah itu jadi harapannya 4 bulan Bayu sudah bisa selesai JWD. Nah lalu apa saja yang akan kita atau Bayu pelajari di JWD? Ini tentu yang pertama ada web dev 1, itu intro to HTML dan CSS. Jadi ini kalau yang sekarang membuat aplikasi handphone, kalau yang dibuat website di komputer gitu Bu. Jadi ya semacam kita buat istilahnya buat WordPress atau Facebook, Twitter, nah seperti itulah. Nanti arahnya bisa ke situ. Tapi untuk yang sekarang masih yang dasar. Jadi ini web dev 1 itu baru pengenalannya, bagaimana dia bisa memasukkan teks dan beberapa gambar di webnya. Nah nanti luarannya atau hasilnya itu diharapkan Bayu bisa membuat website yang berisi biodatanya. Ada fotonya, lalu ada biodata singkatnya. Lalu yang web dev 2 itu harapannya siswa bisa mengerti div, tabel, dan styling. Nah ini maksudnya siswa bisa tahu bagaimana cara membuat websitenya lebih baik, lebih bagus untuk dilihat, dan juga ada beberapa tabel yang digunakan. Nah ini luarannya, harapannya siswa dapat membuat website portofolio. Jadi kan kemarin kita di game dev, lalu di app dev,
itu kan membuat game dan aplikasi ya Bu. Nah ini harapannya di websitenya besok itu bisa ditaruh ini aplikasi yang pernah Bayu buat, ini cara mainnya gimana, terus ada linknya yang bisa buat mainin. Nah, harapannya seperti itu. Lalu di webdev 3 ini lebih kompleks lagi, nanti membuat website yang dia itu bisa hyperlink ke banyak situs, jadi bisa ke yang lain-lainnya juga. Nah ini luarannya nanti siswanya membuat websitenya sendiri seperti online shop atau review website dan sejenisnya, tapi ya memang yang prototype atau yang basicnya dulu, jadi tidak serumit Shopee atau Tokopedia seperti itu. Nah yang webdev 4 ini harapannya nanti membuat website sendiri dan nanti digabungkan Ibu dan Bapak dari webdev 1, 2, 3, lalu mungkin project-project sebelumnya bisa dituangkan di project di webdev 4 ini. Nanti webnya bisa dilihat atau bisa di-share ke yang lainnya juga. Kurang lebih seperti itu Bapak Roni dan Ibu Jehan untuk Bayu. Jadi harapannya karena Bayu potensinya sangat besar, jadi saya harap bisa lanjut. Karena memang mungkin saat Bayu umur 20 atau 25 atau 17 mungkin waktu udah bisa kerja sendiri, kemampuan web ini akan sangat berguna sekali Bapak Ibu, karena sekarang saja kebutuhan web developer itu sudah sangat banyak dan ya gajinya mungkin Bapak Ibu sudah paham di atas 2 digit kalau yang udah medium sampai senior. Jadi harapannya Bayu bisa lebih mengasah skill yang dia miliki di bidang coding ini Bapak dan. Oke, kurang lebih dari saya seperti itu. Mungkin Bapak Roni atau Ibu Jihan ada pertanyaan terlebih dahulu. Kalau habis web developer ini apa ya? Oh baik. Jadi kalau habis web developer ini nanti ada teens, teens. Nah jadi dia nanti masuk teens. Nah nanti pilihannya ada, ada desain, ada yang Roblox, terus ada yang apa nggak salah. Jadi nanti jadi harapannya habis dari web dev itu nanti Bayu dilihat, saya juga merekomendasikan nanti Bayu kira-kira lebih minat dan berbakat gimana nih, apakah di desain ataukah di pure coding atau di Roblox gitu. Nah nanti kita sarankan juga untuk lanjut dan ada beberapa pilihan kelas. Jadi kalau yang sekarang kan kemarin kita desain yang pakai Inkscape, terus coding, bikin game, sekarang bikin aplikasi HP, besok bikin web. Nah yang selanjutnya itu lebih terarah, itu lebih terfokus gitu. Dia mau mendalami bidang yang mana. Kalau yang desain ya tidak ada coding, kalau yang coding tidak ada desain ya. Jadi benar-benar biar coding jadi aja lah. Spesialis gitu. Nah coding juga coding aja lah. Boleh. Kan saya lihat itu ada level di mana mereka itu belajar sudah sampai JavaScript. Itu yang mana ya? Oh ya. Oh ya nanti ada ini JavaScript. Mungkin juga. Ya ini kalau Bayu belajarnya udah besok besarnya udah langsung web developer aja, nggak usah bingung-bingung nyari kerja lagi. Iya. Atau bikin website sendiri juga bisa. Nah, nanti bisa diarahkan ke situ. Kalau Time Door ini programnya paling tinggi itu sampai apa sih? Kalau sampai udah dikatakan graduate selesai gitu. Oh ya. Oke, baik. Mungkin Mr. Chandra boleh memberikan. Oke, selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya, saya akan membantu Mr. Rozi ya. Jadi setelah ini nanti pertanyaan yang Ibu tanyakan tadi adalah JavaScript ya. Nah, untuk JavaScript nanti akan dipelajari setelah di kelas teens Ibu. Jadi kelas teens nanti akan dilaksanakan setelah Bayu selesai di junior web developer junior ini.
Jadi nanti setelah ada 4 bulan itu, kemudian Bayu akan lanjut ke teams, di mana akan mendalami yang tadi sudah Mr. Rozi sampaikan, apakah di coding fokus ke coding atau Roblox atau desain. Sepertinya tadi Bayu lebih minatnya di codingnya ya. Iya. Nah, JavaScript itu kan adalah skill tambahan yang diperlukan untuk web developer, Bu. Jadi nanti diberikannya setelah Bayu mendapatkan web developer junior yang setelah program ini. Jadi nanti mendalaminya di kelas teams seperti itu. Jadi nanti selain ada teams, selain ada web developer yang lebih dalam, lebih dalam, ada juga tim developer dan lain sebagainya, seperti itu, seperti Python dan lain sebagainya. Lalu untuk kelasnya sampai mana? Untuk sekarang kami sudah ada kelas adult, sedang kami desain. Namun yang sudah fokus sudah selesai, sudah siap untuk dijalankan adalah kelas teens, yaitu range usia untuk siswa SMP ke atas. Seperti itu. Berarti Bayu akan early dong ya, join di kelas teens-nya. Bayu umur berapa itu? Bayu sekarang kelas 6. Kelas 6. Oh, nggak masalah kok, Bu. Jadi kelas 6 itu masih bisa. Kelas 6 dan SMP kelas 1 biasanya mulainya. Karena kan ada siswa yang mulai kelas normalnya kelas 5 SD. Jadi nanti sekitar 2 tahun jadi kelas 1 SMP. Tapi yang kelas 4 pun juga ada biasanya. Kalau misalnya nanti coba dilihat Mr. Rozi, kalau dari pengamatan Mr. Rozi ternyata Bayu di JWD-nya sudah di web developernya sudah bisa dan sudah bisa lanjut, nanti Mr. Rozi akan merekomendasikan, oh Bayu sudah siap, jadi sudah boleh. Tapi kalau misalnya tidak, mungkin nanti ada kelas trial dan lain sebagainya. Atau mungkin ikut kelas yang panjang dulu kalau misalnya belum mencukupi, kalau ada siswa yang belum mencukupi untuk lanjut di teens, tapi memang ingin lanjut di teens. Oke. Kalau di teens-nya sendiri berapa lama? Untuk Mister? teens kami sebentar. Maaf, saya banyak pertanyaan ya. Nggak apa-apa. Semakin Mumpung kita ketemu, soalnya selama ini kan kita nggak ketemu. Oh iya, ini baru awal ya. Iya, 1,5 tahun ini baru kita ketemu. Iya, untuk teamsnya nanti sama seperti yang Mr. Rozi sudah sampaikan sudah presentasikan ini. Jadi di beginner nanti kalau Bayu saya dengar tadi perkembangannya cukup baik. Jadi di awal Bayu nanti akan ikut akselerasi yang ini. Lalu di game dev nanti akan ada phaser. Jadi ini 24 kali 3 bulan, 3 hampir kurang lebih hampir sama ya. Ya, 1,5 tahun sampai 2 tahun ya. Dan iya benar 48 Android app, AI dev. Ya mungkin 2-an. Berarti kalau lancar semuanya, dia kelas 3 SMP udah selesai semua. Iya benar, bisa. Habis itu ngapain lagi? Lalu nanti kami sedang mengembangkan yang adult. Kalau Bayu mau ikut, ada kelas yang untuk adult, yang dewasa. Oke. Iya tapi sih. sedang dikembangkan. Oke lah. Jadi ini pertemuan akan diadakan setiap graduate level gitu. Ya betul, setiap graduate level. Oh, jadi yaudah. nanti selanjutnya di CWD 4 meeting 8. Oh, oke lah. Kalau gitu saya simpan aja pertanyaan-pertanyaannya buat nanti. Kelamaan yang lain kasihan. Nggak, oke. Nanti kalau misalnya lewat WA langsung ke Mr. Rozi juga bisa kok. Oke. Makasih Mr. Rozi, Mr. Chandra, makasih. Makasih ya. Ya, terima kasih juga. Makasih Bapak Roni dan Ibu. Yo, bye.